Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Sahabat sains, di video kali ini kita akan membahas beberapa topik terakhir pada bab 6, ekologi dan keanekaragaman hayati. Pada part 3 ini, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama, keanekaragaman hayati di Indonesia, yang kedua, pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan yang terakhir, konservasi. Simak videonya sampai selesai ya, sahabat sains. Sahabat sains, pernahkah kalian melihat bunga Rafflesia arnoldi? Rafflesia arnoldi merupakan salah satu jenis tumbuhan endemik di Indonesia. Dikatakan endemik karena tumbuhan ini memiliki bentuk yang unik dan tidak ditemukan di tempat yang lain. Selain bunga Rafflesia, terdapat juga jenis flora yang lain, yaitu meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, dan masih banyak lagi sahabat sains. Inilah salah satu bukti bahwa negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ini didukung oleh letak geografis Indonesia, yaitu berada di garis ekuator, di mana menerima cahaya matahari sepanjang tahun, serta memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Sahabat sains, ternyata tidak hanya flora saja yang beragam, melainkan fauna di Indonesia juga memiliki keanekaragaman. Terdapat beberapa pengelompokan persebaran fauna di Indonesia. Menurut Wallace, persebaran fauna dibagi menjadi dua wilayah, wilayah barat atau orientalis dan wilayah timur atau australis. Sedangkan menurut Weber, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu fauna wilayah barat, fauna wilayah peralihan, dan fauna wilayah timur. Sahabat sains, dapatkah kalian mengidentifikasi apa saja sih perbedaan fauna yang ada di berbagai wilayah tersebut? Jika kita amati, wilayah Indonesia bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali memiliki beberapa ciri-ciri fauna, yaitu terdapat mamalia besar, berbagai jenis kera, mamalia air tawar, dan berbagai jenis burung yang tidak memiliki banyak warna. Contohnya ada gajah, harimau Sumatera, dan badak bercula satu. Wilayah yang selanjutnya ada bagian peralihan, yang meliputi wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah ini memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat beberapa jenis burung, kera, dan reptil. Di wilayah ini terdapat beberapa hewan bersifat endemik, yaitu hanya ditemukan di wilayah ini. Contohnya ada komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Selanjutnya adalah fauna Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah ini memiliki ciri-ciri diantaranya terdapat binatang berkantung, terdapat beberapa mamalia kecil, dan burung-burung yang berbulu indah. Contohnya ada kanguru, cendrawasih, kakak tua, dan walabi. Wah, ternyata negara Indonesia memiliki banyak sekali ya flora dan fauna yang beragam. Menurut sahabat sains, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat agar keragaman hayati dapat terjaga? Sahabat sains, coba kalian perhatikan video berikut. Apa yang kalian pikirkan? Ya, video tersebut menggambarkan kejadian alih fungsi lahan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. Siapa ya kira-kira yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah manusia. Manusia merupakan spesies di bumi yang paling mendominasi. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap keberadaan suatu ekosistem. Sahabat sains, terdapat beberapa kegiatan manusia yang dapat memengaruhi ekosistem. Di antaranya, yang pertama ada kegiatan pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, ada kerusakan habitat. Dan yang ketiga, ada polusi. Kita bahas satu persatu yuk. Kegiatan pertanian dan produksi pangan.
Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun yang lalu adalah bercocok tanam. Hal ini dilakukan untuk menyediakan kebutuhan pangan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan penurunan kesuburan tanah. Banyak organisme non-target yang terbunuh akibat penggunaan pestisida. Selanjutnya, pertanian monokultur. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan digantikan oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu saja. Selain itu, ada pula seleksi penggunaan bibit unggul. Hal ini menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan. Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buah lokal lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan buah impor. Yang kedua, ada kerusakan habitat. Sahabat sains, tahukah kalian bahwa perkebunan bukanlah habitat alami? Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami. Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan, diantaranya untuk lahan kelapa sawit. Dampaknya, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman turut serta menyebabkan kerusakan habitat. Yang ketiga, ada polusi. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Banyak aktivitas manusia yang tidak disadari dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, misalnya penggunaan kendaraan bermotor, membuang sampah sembarangan, dan membuang sisa limbah ke sungai secara langsung. Dampak dari polusi ini menyebabkan banyak peristiwa seperti hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung juga banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim sulit diprediksi, dan gagal panen. Nah, beberapa kegiatan yang kita bahas sebelumnya adalah contoh kegiatan yang memberikan dampak negatif bagi ekosistem. Lalu, adakah kegiatan manusia yang memberikan dampak positif terhadap ekosistem ya? Tentu ada, salah satunya melalui kegiatan konservasi. Konservasi merupakan suatu kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan yang bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. Lalu, apa manfaat dilakukan konservasi ya? Dan bagaimanakah cara melakukan konservasi? Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari berbagai bencana yang dahsyat, seperti banjir bandang dan kekeringan. Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Sahabat sains, tahukah kalian bahwa kebun binatang merupakan salah satu cara metode konservasi loh? Metode konservasi lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Contoh konservasi in situ adalah Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lingkungan konservasi secara ex situ merupakan lingkungan buatan manusia.
Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni. Dan apabila ingin mengembalikan fungsinya, juga butuh waktu yang lama. Contoh dari konservasi ex situ adalah penangkaran dan kebun binatang. Bagaimana sahabat sains, kalian sudah paham kan mengenai bab ini? Nah, kita sudah berada di akhir video pada pembahasan materi bab 6, ekologi dan keanekaragaman hayati. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai bab 7, yaitu mengenai bumi dan tata surya. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.